Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman kelas 11 IPA 2 sudah join semua kah ini? Sudah, Bu. Oke, baik kalau sudah join semua. Teman-teman yang Ibu banggakan, Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pembahasan materi kita. Meskipun agak berbeda dari biasanya ya. Biasanya kita bertemu langsung di sekolah, tatap muka, bisa tanya jawab secara langsung. Tapi untuk saat ini keadaan memaksa kita untuk lebih kreatif dan inovatif. Jadinya kita perlu media penghantar, dan ini ada positifnya ya, kita jadi bisa memanfaatkan teknologi dengan cara yang lebih positif gitu. Karena walau bagaimanapun keadaan yang kini tengah kita hadapi, semuanya tentu sudah Allah gariskan sejak ribuan tahun yang lalu gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapi setiap ketentuan yang telah Allah berikan dengan rasa syukur dan keikhlasan. Karena setelah kita pikir-pikir lagi, sebetulnya banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita pelajari, yang bisa kita dapat, walaupun Allah ini mengemas pelajaran itu dengan sebuah kesukaran seperti yang tengah kita hadapi saat ini. Teman-teman semua bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat semua. Tetap dijaga kesehatannya, baik fisik maupun mental, karena tekanan psikologinya juga lumayan berat ya, lama-lama kita bosan juga di rumah. Pola makannya dijaga, olahraga ringan lakukan setiap hari kalau bisa, atau minimal seminggu 2-3 kali lah. Minum vitamin, jaga kebersihan terus, jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer gitu. Kita melakukan pencegahan sebisa dan semaksimal yang kita bisa, kita mampu. Baik, kalau gitu bisa kita mulai pembelajaran hari ini ya. Kita mulai dengan tadarus terlebih dahulu. Hari ini kita tadarus surat apa, Bu? Hari ini tadarusnya surat Al-Infitor. Tapi cukup ayat 1-8 dulu saja ya. Sudah siap semuanya? Kalau sudah langsung dimulai. Ta'awudz dan basmalah dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Salah satu coba tolong bantu bacakan artinya. Meski ya, Bu. Ya, silakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan dilalaikannya. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu atau berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang? Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Udah, Bu. Nah, coba teman-teman fokus pada ayat ke-7 dan ke-8 yang artinya
yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Nah, di sini ibu ingin menekankan kata seimbang. Tentu sangat banyak tanda kekuasaan Allah yang dapat kita temukan di muka bumi ini bagi orang-orang yang berakal dan mau mentadaburi. Maka dari situlah Allah berikan kita kenikmatan semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini itu seimbang. Siang, malam, langit, bumi, dan lain sebagainya, hingga ke bagian terkecil yang sulit untuk kita lihat secara langsung. Seperti yang hendak kita bahas di pembelajaran kali ini, masih terkait dengan materi kita sebelumnya, yaitu sel. Teman-teman masih ingat apa definisi dari sel? Sel itu unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, ya kan ibu ya? Terus dia itu terdiri dari berbagai organel sel. Terus organelnya itu ada nukleus atau inti sel yang mengatur seluruh aktivitas sel. Terus retikulum endoplasma buat tempat sintesis protein kalau yang kasar, kalau yang halus sintesis lipid. Terus mitokondria buat respirasi. Iya betul, jawaban teman-teman semua sudah baik dan cukup tepat ya. Bahkan ada yang menyebutkan jenis-jenis organel di dalam sel itu apa saja tadi ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, organel itu semuanya dilapisi sesuatu atau tidak sih? Kan mereka banyak nih di dalam sel. Apakah mereka menyatu jadi satu atau terpisah-pisah? Terpisah, Bu. Iya betul, terpisah ya. Jadi setiap organel itu punya pelindungnya masing-masing supaya tidak tercampur satu sama lain di dalam sel itu, ataupun dia akan nantinya akan tercampur dengan cairan ekstraseluler atau cairan dari luar sel begitu. Jadi semuanya itu punya pelindung yang disebut dengan membran sel gitu. Karena selain sel sendiri yang punya pelindungnya di dalamnya, tiap organel juga punya pelindungnya masing-masing, juga punya membrannya masing-masing begitu. Nah, pembahasan kita hari ini akan membahas tentang membran sel tersebut, mulai dari strukturnya, terbentuk dari apa saja sih membran sel itu, lalu fungsi-fungsinya begitu. Setelah pada pertemuan ini kita kupas tuntas nantinya tentang struktur dan fungsi dari membran sel, di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang transport membran. Jadi peristiwa yang terjadi, pertukaran zat-zat yang terjadi melewati membran tersebut begitu. Nah, setelah mempelajari tentang materi ini, Ibu berharap teman-teman semua sudah bisa memahami reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita ini sebetulnya berkaitan erat dengan fungsi si membran sel ini begitu. Selanjutnya, menyadari bahwa setiap hal di muka bumi ini itu punya meaning, punya manfaatnya masing-masing gitu, walaupun sampai ke bagian terkecil gitu. Seperti membran sel ini gitu, dia kecil tapi manfaatnya banyak, menjaga stabilitas dari sel tersebut, yang mana sel itu kan penyusun tubuh kita begitu. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita sebagai insan pun kita harus melakukan hal apapun yang kita bisa untuk bermanfaat bagi orang lain gitu. Selain itu, setiap kita mempelajari sesuatu, setelah mendapat pengetahuan apapun itu, tentunya seharusnya kita semakin pandai merasa, bukan semakin merasa pandai, tapi semakin pandai merasa ya. Pandai merasa bahwa ternyata kita ini masih belum ada apa-apanya loh. Masih banyak yang belum kita ketahui, masih banyak orang yang lebih mulia. Maka dari itu, ilmu yang sudah kita dapat ini walaupun sedikit, usahakan bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Insya Allah ya teman-teman ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, Ibu mulai langsung masuk ke pembelajarannya ya. Kita mulai sama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, kalau yang lipid itu tadi sifatnya apa, Bu? Hidrofobik ya, Bu? Soalnya saya tuh masih suka rada kebalik-balik gitu, Bu. Coba kalau dilihat lagi dari posisi si lipidnya itu ada di mana ya? Apakah dia ada di luar atau ada di dalam dari kesatuan fosfolipid itu? Kan dia ada kepala fosfat dan ekor lipid ya. Lipidnya itu ada di mana sih? Di dalam, Bu. Iya, ada di dalam kan ya. Jadi sesuai dengan letaknya, karena dia di dalam itu berarti dia Hidrofobik. iya, hidrofobik. Jadi gitu ya teman-teman, kalau belajar itu dipahami materinya, bukan sekedar dihafal mati gitu. Dengan kita memahami, insya Allah ilmunya pun akan lebih tahan lama gitu. Ada pertanyaan yang lain lagi? Cukup, Bu. Nah, kalau gitu sekarang tinggal kita coba rangkum ya, di review lagi pembahasan kita hari ini. Membran itu strukturnya terdiri dari apa saja ya? Coba tolong teman-teman sebutkan namanya beserta fungsinya itu apa? Ada fosfolipid bilayer yang ada kepala fosfat sama ekor lipid, protein integral, protein perifer, glikolipid sama glikoprotein, Bu. Glikoprotein sama glikolipid itu fungsinya mengikat molekul dari sel-sel yang lain. Alhamdulillah, pemahaman teman-teman sudah cukup baik berdasarkan dari penjelasan yang sudah teman-teman berikan barusan. Nah, masih berkaitan dengan materi kita hari ini, pekan depan akan dibahas lebih detail tentang transport substansi atau perpindahan zat yang terjadi di membran sel ini gitu. Untuk itu, Ibu sudah mengirimkan materi berupa PowerPoint di akun Google Class yang teman-teman bisa akses setelah ini. Di situ berisikan materi hari ini beserta materi yang akan datang supaya teman-teman bisa review materi hari ini dan mempersiapkan materi untuk pekan depan yang transport membran itu tadi ya. Boleh juga diperdalam pemahamannya lewat nonton video-video di YouTube, karena sudah banyak sekali ya channel video pembelajaran tentang pembahasan transport membran pun juga sudah banyak, animasinya menarik semua. Baik, Ibu rasa cukup pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih kepada teman-teman kelas 11 IPA 2 yang sudah mau tetap semangat belajar walau dalam keterbatasan. Semoga semangatnya bisa terus dipertahankan. Dan juga jangan lupa untuk tugasnya tadi dibaca-baca ya, dibaca dan dipelajari lagi PowerPoint yang sudah Ibu kirimkan. Di situ juga ada beberapa latihan soalnya untuk memperkuat pemahaman teman-teman. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.